Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah haru penuh makna, penyesalan sang milioner. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam gemerlap lampu restoran mewah di pusat kota, seorang pria bernama Tarmin masuk dengan percaya diri. Berpakaian rapi, wajahnya memancarkan aura seorang milioner sukses. Di sisinya, seorang wanita muda yang anggun menggandeng lengannya. Pakaiannya yang mahal serta senyumnya yang penuh wibawa mencerminkan kesuksesan yang ia raih. Namun, di balik gemilang duniawi itu, Tarmin tak pernah menduga bahwa malam ini akan mengubah hidupnya. Ketika ia duduk bersama wanita di sisinya, pandangannya tiba-tiba terhenti pada seseorang yang tengah sibuk di sudut ruangan. Wanita itu, dengan seragam pelayan yang sederhana, sedang membersihkan meja dengan gerakan yang lambat namun telaten. Wajahnya yang lelah memperlihatkan jejak perjuangan. Tetapi ada ketenangan aneh di sana. Sesuatu yang mengingatkan Tarmin pada masa-masa yang telah ia tinggalkan. Seketika, jantungnya berdegup lebih kencang. Itu adalah Sari. Wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini berdiri di hadapannya dalam keadaan yang jauh berbeda. "Sari," bisiknya hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat wanita itu menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti. Tidak ada kata-kata, hanya kebisuan yang menyelimuti suasana di antara mereka. Sari memandangnya dengan mata yang penuh emosi, tetapi tidak ada kebencian di sana, hanya kelelahan yang mendalam. Wanita di sisi Tarmin tampak tidak nyaman dengan keheningan yang tiba-tiba itu. "Sayang, ada apa?" tanyanya pelan. Tetapi Tarmin tidak menjawab. Ia berdiri, mendekati Sari dengan langkah ragu. "Sari, apa benar ini kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sari mengangguk perlahan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia kembali pada pekerjaannya seolah tidak ingin berlama-lama dalam pertemuan ini. Namun, Tarmin tidak bisa melepaskannya begitu saja. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini?" Dan matanya tertuju pada perut Sari yang membuncit. Pertanyaan itu terhenti di tenggorokannya, menyisakan kehampaan yang menyakitkan. Sari mendesah, mengambil napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Ini hidupku sekarang, Tarmin. Tidak ada yang perlu kamu tahu," jawabnya pelan namun tegas. Ada keteguhan dalam suaranya, seolah ia telah menerima semua takdir yang Allah berikan padanya. Tarmin merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin wanita yang dulu ia cintai begitu dalam, yang pernah menjadi pusat dunianya, kini berdiri di depannya dengan keadaan seperti ini? Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi lidahnya terasa keluh. Hatinya bergulat antara rasa bersalah dan rasa ingin tahu yang mendalam. Sari melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Tarmin yang masih terpaku di tempatnya. Setiap gerakan Sari seolah menjadi pengingat bagi Tarmin akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia teringat bagaimana perceraian mereka terjadi, keputusan yang ia ambil dengan kepala panas dan hati yang dipenuhi prasangka. Ia teringat malam-malam penuh pertengkaran, dan bagaimana ia meninggalkan Sari tanpa pernah menoleh ke belakang. "Tarmin, ayo kita pergi," suara pacarnya membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dengan bingung, tetapi hatinya masih tertinggal bersama Sari. Dengan berat hati, ia meninggalkan restoran itu, tetapi tidak dengan perasaan yang tenang. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan masa lalu dan pertanyaan tentang masa depan. Di balik semua itu, Sari berdiri di sudut restoran, memandang punggung Tarmin yang menjauh. Hatinya berdesir, tetapi ia meneguhkan diri. Dalam doa-doanya, ia selalu memohon kekuatan kepada Allah untuk menghadapi segala ujian. Ia percaya, meskipun jalannya sulit, Allah tidak akan meninggalkannya. Malam itu, Sari kembali ke rumah kecilnya dengan hati yang penuh syukur. Meskipun luka masa lalu masih mengintai dalam diam. Malam itu, Tarmin tidak bisa tidur. Hatinya bergemuruh dengan berbagai emosi yang sulit dijelaskan. Pandangan Sari yang penuh ketenangan namun menyiratkan luka mendalam terus menghantuinya. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi jendela besar yang menghadap ke kota.
Cahaya gemerlap gedung-gedung tinggi tidak mampu menghiburnya. Justru, ia merasa kecil di tengah dunia yang ia kira sudah ia kuasai. "Kenapa aku harus melihatnya malam ini?" gumam Tarmin pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir kenangan tentang Sari. Namun, yang muncul adalah potongan-potongan masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu ia begitu mencintai Sari, hingga ia mengira tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Tarmin mengingat kembali saat-saat kritis dalam rumah tangganya. Ia percaya pada kebohongan Faris, sahabatnya, yang menuduh Sari tidak setia. Saat itu, amarah dan egonya membutakan logika. Ia tidak memberi Sari kesempatan untuk menjelaskan. Dengan penuh emosi, ia mengajukan gugatan cerai, meninggalkan Sari dengan hati yang hancur. Di tempat lain, Sari duduk di lantai rumah kecilnya, menatap langit-langit yang dipenuhi bayangan gelap. Dalam keheningan, ia memikirkan pertemuan tadi malam. Rasa sakit yang sudah lama ia coba sembunyikan kembali menguar. Namun, ia menguatkan hati. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang adalah jalan yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk tetap istiqomah. Jangan biarkan hatiku dipenuhi dendam. Meski luka ini masih membekas, bisiknya lirih. Ia meletakkan tangan di atas perutnya yang membuncit. Bayinya adalah harapan barunya, anugerah yang menjadi penguatnya di tengah badai kehidupan. Tarmin, di sisi lain, mulai menyadari besarnya kesalahannya. Ia teringat nasihat ibunya dulu, bahwa dalam setiap hubungan, kepercayaan adalah kunci. Namun, ia justru mengkhianati kepercayaan itu dengan prasangka dan amarah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Tarmin berdoa. Dengan hati yang berat, ia memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Ya Allah, jika Engkau masih memberiku kesempatan, izinkan aku menebus semua kesalahan ini. Tunjukkan jalan-Mu, agar aku bisa memperbaiki semuanya. Doanya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan penyesalan yang tulus. Di keheningan malam itu, dua hati yang terluka terangkat ke langit. Keduanya, meski berada di tempat yang berbeda, sama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang menuju penyembuhan dan penebusan. Pagi itu, Tarmin duduk termenung di depan meja sarapannya yang mewah. Makanan yang biasanya ia nikmati kini terasa hambar. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Sari. Semua terasa seperti mimpi indah saat itu. Namun, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan menghancurkan segalanya. Kenangan itu kembali berputar dengan jelas di pikirannya. Ia mengingat dengan detail bagaimana Faris, sahabat yang ia percayai, datang dengan membawa cerita tentang Sari. Cerita-cerita itu terdengar meyakinkan. Tetapi sekarang Tarmin menyadari betapa bodohnya ia karena percaya begitu saja. Faris memberinya bukti yang membuatnya yakin bahwa Sari tidak setia. Saat itu, Tarmin tak bisa berpikir jernih. Amarah dan egonya mengambil alih. Tanpa konfirmasi, tanpa mendengar penjelasan dari Sari, ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Tarmin mengingat malam terakhir mereka bersama, ketika Sari menangis memohon untuk didengar. "Tarmin, aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Mengapa kamu tidak percaya padaku?" kata Sari dengan suara yang bergetar. Namun, Tarmin saat itu terlalu marah untuk peduli. Ia mengusir Sari dengan hati yang penuh kebencian, tanpa menyadari bahwa ia sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain, Sari menjalani hari-harinya dengan perasaan hancur. Ia ingat bagaimana ia berusaha menjaga kehormatan pernikahan mereka, meski fitnah yang dilontarkan oleh Faris terus menghantamnya. Ia mencoba mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menjalani ujian ini. Ya Allah, aku tahu bahwa Engkau adalah Maha Mengetahui. Berikanlah aku kekuatan untuk tetap sabar. Doanya setiap malam dengan air mata yang tak pernah kering. Perlahan, Sari menyadari bahwa dirinya hanya bisa bersandar pada Allah. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru, meski harus melewati jalan yang sulit. Kehamilannya menjadi titik balik baginya. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anak yang sedang dikandungnya, meskipun tanpa dukungan dari Tarmin. Sementara itu, Tarmin mulai menyelidiki kembali kejadian di masa lalu. Ia menghubungi Yusuf, pelayannya yang setia,
untuk membantu mengungkap kebenaran tentang Faris. Yusuf, yang sudah lama curiga terhadap niat buruk Faris, memberikan beberapa petunjuk yang mengarah pada bukti kebohongan. Bersama-sama, mereka mengumpulkan informasi yang perlahan-lahan membuka tabir pengkhianatan Faris. Ketika semua bukti terkumpul, Tarmin merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Ia tidak hanya kehilangan Sari, tetapi juga kepercayaannya pada orang-orang di sekitarnya. Dalam keheningan malam itu, Tarmin sekali lagi berlutut dalam doa. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku sadar betapa aku telah menyia-nyiakan anugerah MU. Doanya dengan penuh penyesalan. Perjalanan untuk menemukan kebenaran telah dimulai. Tetapi Tarmin tahu bahwa jalan menuju penebusan masih panjang dan penuh rintangan. Ia hanya bisa berharap bahwa Allah akan membimbingnya menuju jalan yang benar. Hari itu, Tarmin duduk di ruang kerjanya, memandangi dokumen-dokumen yang baru saja diserahkan Yusuf. Semua bukti telah terkumpul. Foto-foto, pesan-pesan, dan catatan transaksi yang menunjukkan bagaimana Faris sengaja memfitnah Sari demi ambisinya sendiri. Hatinya terasa seperti diremas. Setiap halaman adalah pengingat atas pengkhianatan dan kebodohannya sendiri. Tarmin menghubungi Faris, mengatur pertemuan di kantornya. Ketika Faris tiba, senyum palsu pria itu segera memudar saat ia melihat tumpukan bukti di meja Tarmin. Aku tahu semua yang kau lakukan, Faris, kata Tarmin dingin. Wajah Faris memucat. Ia mencoba menyangkal, tetapi bukti-bukti itu terlalu kuat. Aku hanya ingin melindungimu, Tarmin. Aku pikir Sari tidak pantas untukmu, kata Faris dengan nada memelas. Namun, Tarmin tidak tergerak. Melindungiku? Dengan menghancurkan hidupku? Dengan memisahkanku dari wanita yang kucintai? Suaranya bergetar antara amarah dan kepedihan. Akhirnya, Faris mengaku. Ia menjelaskan bahwa ia iri pada kehidupan Tarmin yang sempurna. Keberhasilan, keluarga, dan cinta yang Tarmin miliki membuat Faris merasa rendah diri. Dalam kecemburuannya, ia merancang kebohongan itu untuk menghancurkan pernikahan Tarmin dan Sari. Pengakuan itu tidak memberikan rasa lega pada Tarmin, hanya luka yang semakin dalam. Setelah pertemuan itu, Tarmin kembali ke rumahnya dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa kebenaran telah terungkap, tetapi itu tidak cukup untuk memperbaiki semua yang telah terjadi. Ia menghabiskan malam itu dengan berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, aku tahu ini semua adalah ujianmu. Berikanlah aku kekuatan untuk menebus kesalahanku. Jangan biarkan aku menyerah di tengah jalan. Doanya dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Hari-hari berikutnya, Tarmin mulai mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Sari. Ia mendatangi restoran tempat Sari bekerja, bukan untuk berbicara, tetapi untuk mengawasi dari kejauhan. Ia ingin memastikan bahwa Sari tidak kekurangan apapun. Ketika ia melihat Sari kelelahan, ia merasa hatinya teriris. Ia memutuskan untuk membelikan barang-barang kebutuhan bayi dan mengirimkannya secara anonim. Namun, Tarmin tahu bahwa semua itu tidak cukup. Ia perlu berbicara langsung dengan Sari, meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Suatu hari, ia memberanikan diri mendekati Sari setelah jam kerjanya selesai. Sari, bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya dengan nada penuh harap. Sari menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku taman dekat restoran. Tarmin mengambil napas dalam-dalam sebelum memulai. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesali semuanya. Aku menyesal telah mempercayai Faris dan meragukanmu. Aku menyesal telah meninggalkanmu di saat kau paling membutuhkan. Sari mendengarkan dengan tenang, tetapi ekspresinya sulit dibaca. Tarmin, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Jawabnya dengan jujur. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Tarmin. Tetapi ia tahu bahwa ia pantas menerimanya. Terima kasih karena telah memaafkanku. Aku tidak akan memaksamu untuk mempercayaiku lagi. Tapi izinkan aku untuk membantumu. Setidaknya untuk bayi ini, kata Tarmin sambil menunjuk ke perut Sari. Air mata mengalir di wajah Sari, tetapi ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah untuk memberinya petunjuk. Malam itu, meskipun tidak ada jawaban pasti, Tarmin merasa telah mengambil langkah pertama menuju penebusan.
Ia tahu bahwa perjalanan ini akan panjang, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia percaya bahwa dengan izin Allah, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Hari demi hari berlalu, dan Tarmin semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Setelah melalui fase berat penuh kesalahan, ia sadar bahwa pertolongan Allah adalah satu-satunya harapan untuk membuka hati Sari yang telah terluka. Doanya tidak lagi penuh keputusasaan, melainkan keikhlasan untuk menerima apapun takdir yang telah Allah tentukan baginya. Tarmin memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Ia menghubungi Yusuf, pelayannya yang setia, untuk menyampaikan pesan kepada Sari tanpa membuatnya merasa tertekan. Pastikan dia tahu bahwa aku hanya ingin membantunya. Yusuf, aku tidak berharap lebih. Hanya ingin menebus apa yang pernah kuperbuat, katanya dengan nada penuh kesungguhan. Yusuf menyampaikan niat baik Tarmin kepada Sari, tetapi wanita itu hanya tersenyum tipis. Aku tahu dia ingin berubah, tetapi aku butuh waktu. Aku butuh melihat keikhlasannya, bukan hanya kata-kata, ujar Sari lembut namun tegas. Yusuf mengangguk, memahami hati Sari yang masih penuh kehati-hatian. Tarmin tidak menyerah. Ia mulai mengirimkan kebutuhan untuk bayi yang sedang dikandung Sari melalui Yusuf. Semua dilakukan tanpa nama, tetapi Sari tahu siapa yang melakukannya. Dalam hatinya, ia merasa ada perbedaan pada Tarmin yang sekarang. Pria yang dulu penuh amarah kini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Puncaknya adalah ketika Tarmin datang ke rumah kecil Sari dengan membawa sejumlah barang untuk bayi mereka. Ia tidak memaksa Sari untuk menerimanya, hanya meletakkannya di depan pintu dengan sebuah surat sederhana. Sari, aku tahu aku telah menyakitimu lebih dari yang bisa kau ungkapkan. Aku hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Izinkan aku menebus kesalahanku, meski hanya sedikit, tulisnya. Sari membaca surat itu dengan air mata yang mengalir. Ia sadar bahwa keikhlasan Tarmin tidak hanya terpancar dari perbuatannya, tetapi juga dari bagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keheningan malam, Sari berdoa, "Ya Allah, jika memang dia telah berubah, berikanlah aku kekuatan untuk memaafkannya sepenuhnya. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa kehadiran seorang ayah." Malam itu, Allah menanamkan ketenangan di hati Sari. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Tarmin dan Sari mulai membangun kembali hubungan mereka sedikit demi sedikit, dengan penuh kehati-hatian. Segalanya diserahkan kepada Allah, Sang Maha Pengatur, yang selalu memberikan jalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Waktu berlalu, dan hubungan Tarmin dan Sari perlahan membaik. Mereka mulai membangun kembali kepercayaan yang dulu hilang. Dalam perjalanan ini, Tarmin belajar arti sesungguhnya dari taubat dan penebusan. Ia menyadari bahwa kesuksesan duniawi tidak ada artinya jika ia kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dengan penuh rasa syukur, Tarmin memeluk anaknya dan menatap Sari yang tersenyum tipis di sisinya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga keluarga kecil mereka dengan sebaik-baiknya, sebagai wujud cintanya kepada mereka dan rasa syukurnya kepada Allah. Karena dalam setiap ujian, Allah menyisipkan hikmah untuk mereka yang mau belajar dan berusaha memperbaiki diri.